Siapa tahu nanti Amin. ada salah satu yang melihat ini, pertanyaan ini, kalau ada yang mau bikin pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur, saya punya tanah 729 meter, silahkan nanti Diwakafkan gitu ya. Oke. Nanti pakai notaris, kan itu udah wakaf ke Yayasan Rumah Yatim Bibi Muslimah, saya serahkan ke yayasan yang mau mengelola, pakai notaris, jadi bisa. Nanti kalau mikir sendiri, nanti takutnya itu nanti Bunda keburu mati, sana belum ada yang bangun gitu loh, Mas. Makanya aku kepengen cepet-cepet, ya Allah kasih saya siapa yang mau ngurus yang di Jawa Timur. Saya langsung nang, ya Allah saya ingin jadi mualaf yang jadi contoh sama teman-teman mualaf yang lain, masih banyak mualaf yang belum istiqomah, ya Allah saya ingin punya anak yatim 100, ya Allah saya ingin punya panti asuhan, ya Allah saya ingin punya pondok pesantren. Banyak sekali karena saya ingin banyak sekali, alhamdulillah ini merinding ingat itu. Pertama kali haji itu ke Mekah itu saya juga minta sama Allah, ya Allah ridhoi niat saya untuk jaga wudhu. Alhamdulillah sudah 14 tahun jaga wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat wakaf, sekarang saya sedang berada di Jogja, alhamdulillah ini, dan di tempat yang luar biasa ini ya. Tempat ini menjadi sudah 6 tahun ya, narasumber kita seorang mualaf yang luar biasa perjuangannya bisa mengelola sebuah rumah yatim. Ini luar biasa nih. Jadi ini harus kita lihat bagaimana atau kita dengar perjuangan beliau ini yang memang perjalanan spiritual itu luar biasa, yang tadinya non muslim gitu kan, kemudian sampai detik ini beliau mengazamkan, menghidmatkan dirinya untuk Islam. Luar biasa, alhamdulillah. Kita bersama Bunda Wiwin. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau dan beliau akan menceritakan seperti apa kisahnya memeluk Islam dan perjuangannya dalam dakwah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda, ini luar biasa ini. Tadi kita ngobrol sedikit tadi di depan. Iya. Sepertinya banyak yang harus Bunda ceritakan ke sahabat wakaf nih, agar saudara-saudara kita itu mendapatkan motivasi dan inspirasi untuk bisa terus beribadah secara semangat, dengan semangat gitu ya Bunda ya. Boleh diceritakan nggak Bunda bagaimana Bunda ini perjalanan spiritualnya dalam memeluk Islam? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf ya. Sahabat wakaf, kenalkan nama Bunda aslinya Francesca, awalnya ya, awalnya Francesca Wiwin Bonati. Francesca itu nama baptis, Wiwin Bonati nama dari orang tua. Dan dulu pekerjaan Bunda punya salon kecantikan dan rias pengantin yang sangat ramai waktu itu di sekecamatan Bulurejo, itu paling ramai dulu itu, dengan karyawan 4 dan semuanya tuh sebenarnya orang Islam tuh karyawannya, tapi nggak sholat, nggak boleh sholat, nggak sholat gitu. Jadi Bunda tuh ya termasuk jadi ibu lingkungan. Jadi suamiku tuh tokoh gereja, ketua lingkungan seperti Pak Lurah lah mamanya gitu. Dan otomatis Bunda itu sebagai ibu lingkungan, tugas ibu lingkungan itu adalah untuk menjaga lingkungan dan memakmurkan lingkungan. Menjaga lingkungan itu jangan sampai ada umat jemaat ya, bukan umat jemaat kami dulu itu lepas, memakmurkan itu, menambah umat, menambah jemaat, gitu tugas Bunda dulu itu. Sebenarnya tuh after saya itu sebagai salah satu target, tapi ternyata kebalik gitu. Gitu. Jadi waktu kerja itu ada adzan gini toh, itu dia langsung sholat. Terus yang terakhir itu, yang awal-awal nggak sholat gitu. Terus yang terakhir itu yang tahun 2000-an itu tuh setiap adzan ini sholat. Salonnya ramai, tetap ditinggal sholat gitu. Tak
tak sampaikan kalau kamu mau surga ya ikutlah Yesus. Tapi ternyata tidak mempan. Akhirnya Bunda penasaran apa sih sebenarnya Islam itu. Jadi di bawah meja di kaca salon itu kan ada buku, ada meja kecil itu ada banyak buku-buku di situ. Akhirnya Bunda kan membaca buku-buku itu. Alhamdulillah mungkin Allah sudah menuntun Bunda mau ngasih hidayah kali ya, dapat ayat-ayat yang menggiring Bunda selalu lebih penasaran gitu. Tadinya kan Al-Ikhlas Allah itu satu ya, Allah itu tidak punya anak ya, sementara Allah itu kan ya jadi intinya itu. Terus yang membuat Bunda semakin penasaran dan membawa pulang ayat itu di Al-Maidah ayat 16, 116. Kalau yang di ayat yang Al-Maidah ayat 3 itu yang pertama kali itu, pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kucukupkan nikmatku untukmu dan kuridho Islam sebagai agamamu. Itu di Al-Maidah ayat 3. Nah, setelah itu tak renungkan sendiri, pada hari ini itu kapan ya, berapa ribu tahun yang lalu dah. Tapi kan mau nanya, Kapster kan gengsi ya, mohon maaf ya, dulu kan akunya tinggi gitu ya. Gengsi, tak cari sendiri, tak nemu lagi masih di Al-Maidah ayat 116. Allah bertanya di situ, hai Isa putra Maryam, apakah kamu yang meminta orang banyak itu sebagai dua Tuhan selain aku? Ternyata Nabi Isa membantah itu. Ternyata Isa kan bukan Yesus, ternyata kan Isa kan Nabi dan manusia sampai sekarang toh. Dari itu, ayat itulah yang saya bawa pulang terus sama suami saya kan kepala sekolah dan juga ketua lingkungan di tokoh gitu. Tapi tidak pernah mendapatkan kejelasan, selalu berakhir berantem. Akhirnya Bunda memutuskan tinggal di salon. Tadinya kan tinggal di rumah, kita udah beli rumah sendiri, beli mobil, dari hasil salon itu akhirnya Bunda tinggal di salon sambil belajar itu. Terus sambil mengamati orang lewat itu kan pakai hijab. Wah, besok ini kalau masuk Islam apa enggak sumuk ya? Mikirnya gitu dulu itu, ngeribet gitu. Terus waktu itu kan orang salon kan trendy rapi itu, wah nanti yang boros nanti make up yo gitu. Terus waktu itu tapi keinginan untuk masuk Islam itu udah kuat gitu, udah kuat itu. Terus akhirnya nanya-nanya akhirnya ketemu aku ke temanku orang Kristen, sahabatku orang Kristen, cara masuk Islam gimana? Wes nanggonku wae rasa nang Islam, mah aku padha-padha Yesus aku gitu. Terus akhirnya ditelepon temennya yang Islam. Terus temennya Islam itu datang ke Bunda menanyain banyak-banyak gitu, ditanya itu dijelaskan, iya saya tamanten mau masuk Islam. Terus si temennya itu nelpon temennya lagi Ustadz dari Mualaf juga itu dari Hindu. Tapi udah Islam. Datang jadi tanya banyak-banyak intinya. Terus Bunda diajak ke Majelis Muhtadin. Majelis Muhtadin itu pembinanya Pak Nardi Sahuri, almarhum Pak Ustadz itu. Dari situlah Bunda masuk Islam tahun 2005. Ya, tahun 2005 karena saking pengennya tahu tentang Islam itu ngaji itu kajian-kajian itu 1 minggu itu 14 majelis taklim. Iya. Khusus Selasa itu 4 majelis taklim tuh. Apa tiap hari tanpa ngaji, setiap hari kajian. Dan saya lebih senang itu kajian itu yang tafsir Al-Qur'an, hadis itu. Jadi enggak ngikutin yang pengajian terus lucu-lucu itu enggak. Jadi saya sukanya yang serius itu. Yang saya paling depan gini. Enggak mau di belakang, nanti dia ditanyain orang, diajak cerita di belakang. Depan ya. Terus tukang tanya gitu. Terus waktu itu tukang tanya terus akhirnya salah waktu 8 bulan itu gempa bumi, gempa Jogja. Luluh lantak pokoknya banyak, Masya Allah. Akhirnya kan satu majelis itu kita keliling lapangan, dakwah lapangan dikirim logistik dari Jakarta. Kita keliling pakai mobil apotek jalan. Nah intinya setelah keliling itu 1 tahun itu Bunda keliling sama teman-teman, sama dibimbing ustadz senior itu 1 tahun berhenti karena yang dari Jakarta itu logistik berhenti gitu. Lah Bunda sudah terlanjur cinta keliling gitu. Cinta keliling akhirnya Bunda keliling sendiri, anak-anak
pegawai yang capsernya itu nyari duit, saya yang ngabisin duit gitu. Kan nanti kan banyak yang rumahnya roboh, yang perlu ini perlu itu, saya selalu berusaha untuk bisa membantu. Jadi uang oleh nyarinya, yang penting pokoknya ada sisa untuk makan besok untuk kapser itu makan, nanti sisanya untuk dakwah gitu. Sampai akhirnya dapat anak-anak yatim dari gempa itu, nyantuni anak-anak yatim, kan banyak anak-anak yatim kehilangan orang tuanya, ada orang tua kehilangan anaknya, ada macam-macam itu. Akhirnya Bunda tergerak untuk menyantuni anak-anak yatim itu, karena Bunda yatim sejak umur 2 tahun. Dari situ saya terpikir, wah jangan sampai hidupnya susah seperti aku dulu gitu. Jadi dari termotivasi dari dulu anak yatim, hidupnya nggak enak, dalam kekurangan gitu. Saya tidak ingin anak-anak yatim merasakan apa yang tak rasakan dulu. Nah, pertama 7 tambah itu akhirnya sampai tahun 2008 itu sudah punya anak, jadi sudah ada anak 40. Tapi non mukim loh, masih non mukim. Jadi kita nyantuni, nyekolahke, bayar sekolah. Jadi bulan ini bayar sekolah di sini tuh keliling bayar sekolahnya itu, sama ngasih uang kalau kita ada sisa yang untuk itu. Terus waktu ngaji itu salah satu ustadznya waktu itu mentafsir, saya lupa waktu itu, tapi salah satu untuk kalau kamu mau taubat nasuha, kan tentang taubatan nasuha waktu itu ya di Mekah, di rumahnya Allah gitu. Rumahnya Allah mana kayak gitu. Di Mekah kamu umrah atau haji gitu. Waktu itu belum kenal riba, belum ngaji tentang riba. Jadi langsung besoknya utang bank. Utang BRI, utang bank 30 juta untuk bayar pendaftaran itu 20 juta. Ya, akhirnya alhamdulillah tahun 2010 berangkat. Terus 2010 berangkat itu pas habis tawaf itu, selesai tawaf, Pak Ustadznya pembimbingnya itu, Bu, ini pintu Hajar Aswad. Ibu berdoa di sini, saya jagain di sini. Ibu minta apa saja nanti dikasih sama. Merinding aku ingetnya merinding aku tahun 2010 itu. Saya langsung nang, ya Allah, saya ingin jadi mualaf yang jadi contoh sama teman-teman mualaf yang lain. Masih banyak mualaf yang belum istiqomah. Ya Allah, saya ingin punya anak yatim 100. Ya Allah, saya ingin punya panti asuhan. Ya Allah, saya ingin punya pondok pesantren. Banyak sekali karena saya ingin, banyak sekali. Alhamdulillah, ini merinding inget itu. Terus akhirnya alhamdulillah pulang dari haji itu tanggal 24 Desember tahun 2010, tanggal 12 Januari tahun 2011 itu saya bawa anak pertama 7 coba pulang, terus tambah lagi 4 jadi 11. Kalau di YouTube itu ada Bunda naik motor bawa vario, pakai vario bawa 5, itu yang satu dalam gendongan itu udah SMA sekarang. Naik motor itu? Iya. Kalau ngantar sekolah itu pakai motor enggak? Belakang 3, depan sini 1, yang satu digendong karena yang digendong kan badannya kecil loh. Jadi nah itu terus akhirnya tahun 2011 itu mulai bawa anak-anak di rumah. Jadi yang di kantor itu yang 2 lantai, yang atas untuk anak-anak, yang bawah untuk salon gitu. Terus dengan berjalannya waktu lama-lama ini sendiri loh, nggak ada donatur, belum kenal donatur, belum kenal sedekah. Jadi semua pakai uang yang Allah kasih dari salon. Jadi setiap hari itu yang uang salon itu yang untuk jadi makannya ya seadanya. Kalau pas salonnya ramai ya makannya enak. Yang kalau salonnya sepi ya salon aja. Iya, yang ngikutin aja gitu. Sampai akhirnya punya anak asuh non mukim itu 40 itu. Tahun 2012 itu punya anak asuh 40. Terus tahun 2013 itu Bunda dipanggil ngisi pengajian di Sewon Bantul. Di Sewon Bantul itu salah satu jamaah itu punya rumah nggak ditempati. Rumah ini tuh iya, rumah ini tuh saya tempati udah 6 tahun ini. Jadi 6 tahun ini udah mau dijual dulu, udah mau jual 5M tapi udah ditawar 4M ini rumah ini sebenarnya. Alhamdulillah nggak jadi dijual sampai sekarang, suruh nempati Bunda untuk
santri gitu. Oh, berarti tadinya rumah ini memang mau dijual. Tadi mau dijual, ditawarkan 5M. Udah ditawar itu 4 itu, tapi kok enggak tahu ya, alhamdulillah kok ada tergerak hatinya untuk lah pas ngisi pengajian itu pertama kali Bunda itu nerima uang 10 juta. Itu dari masjid Pendowa Asri Bantul itu. Jadi Bunda suruh bawa anak asuh, cuma suruh bawa disewakan bis. Jadi sewakan bis, pertama kali itu dipanggil bawa anak banyak, bisnya disiapin bis, dikasih makan di sana, anak-anak nggak pernah makan enak-enak waktu itu malu juga. Mau makan itu, anak-anak tuh nambah-nambah, tapi orangnya itu, seorang sana tuh nggak apa-apa, ayo gitu, mungkin ya ternyuh ya lihat anak-anak kok makan kok rakus banget, mungkin malah ternyuh, bukan nggak malah melarang enggak. Terus itu selesai tausiah itu dipanggil berdiri, dikasih uang 10 juta, nangis aku langsung syukur, baru pertama kali terima uang 10 juta. Itu terus setelah itu selang berapa, jadi yang punya rumah tuh gara-gara Bunda ngisi itu, terus selang berapa lama, atau mungkin 1 tahunan Pak Yo itu ngabari Bunda menjemir rumah ini gitu. Jadi ini rumah ini sudah nempati sudah 6 tahun. Jadi tahun 2015 itu kan 2013 itu ada teman yang ngajak buka yayasan. Buka yayasan ternyata dolim begitu pas peresmian dia baca RAB-nya, loh kok nggak sesuai dengan apa yang ada di tujuan aku untuk panti asuhan, untuk pondok, untuk anak-anak yang enggak ada. Terus aku langsung keluar. Itu udah mau, untung aja belum tanda tangan aset AP sudah. Nah, alhamdulillah terus akhirnya sendiri lagi, udah terus sampai akhirnya tahun 2015 itu ada teman-teman dakwah dari Arimatea itu menyarankan buka bikin yayasan gitu. Terus akhirnya bikin yayasan tahun 2015. Itu 2015 itu baru kenal. Jadi Bunda itu gaptek, nggak pernah YouTube, nggak pernah nggak bisa sampai sekarang, nggak bisa. Jadi dulu sering waktu masih SMS itu ngasih tausiah pendek itu lewat SMS itu. Terus akhirnya BlackBerry. Terus akhirnya sekarang jadi WA. Jadi nyarinya dana tuh Bunda nyarinya kan semua gratis nih. Ini semua gratis ini, sekolahnya tuh semuanya tuh total 100% gratis nyantri di sini tuh. Nah, alhamdulillah akhirnya buka yayasan itu, terus dapat wakaf tanah juga di Timoho. Jadi ada orang jalan pagi, setiap hari jalan pagi itu tiba-tiba tuh orangnya mampir, itu orang pensiun dari Jakarta, orang asli Jogja, Pak Munajat dan Bu Munajat tuh langsung donasi 35 juta ya. Kaget aku. Itu kan waktu itu kan saya punya rumah 2. Di Swetran itu sama di Sleman. Yang di Sleman tuh mau tak perbaiki kan, tapi nggak punya uang. Loh kok Allah ngirimkan orang yang nggak kenal cuma jalan kaki pagi itu ngasih uang 35 juta untuk bantu gitu. Terus akhirnya dapat lagi tanah wakaf. Sebenarnya nggak wakaf sih, kita bayar, tapi tak anggap wakaf aja biar mudah ngurusnya. Jadi nggak perlu dijual itu loh. Ngurusnya jadi wakaf. Itu intinya tuh sekarang yang di Gunung Kidul itu sudah 20.000 meter. Saya punya tanah itu. Jadi kalau ada pembebasan, ada orang jual tak beli. Saya open donasi di grup tahajud itu. Cuma grup tahajud tok itu Qiyamul Lail. Jadi setiap hari saya ngasih tausiah Qiyamul Lail itu. Dan itu pun bukan tulisannya Bunda, saya nggak bisa. Ada Pak Ustadz dari Pekalongan itu yang setiap hari itu saya di grupnya. Saya izin, Tat ini mau saya di grup Qiyamul Lail Bunda ya. Oh iya silakan Bunda. Sampai sekarang ini, tapi saya izin resmi. Jadi saya tidak mengakui ini ilmu saya, tidak gitu. Cakapnya dari situlah Bunda bisa nyari donatur. Saya open donasi untuk operasional harian, untuk pembangunan itu. Yang kalau yang di Gunung Kidul itu alhamdulillah dapat bantuan dari Mimbar Tauhid itu yang dari Saudi, tapi lewat Mimbar Tauhid Sukabumi itu masjid dan kelas dan rumah ustadz. Nah itu setelah itu terus
Ya alhamdulillah Allah tuh selalu menemukan orang-orang yang baik Iya, gitu. iya, iya. Saya kenal 2 dokter itu, yang satu itu sampai sekarang tuh sudah 750 juta masuk di sana itu. Bawa lagi dokter satu, ya ini kan dokter list namanya. Bawa sahabatnya Bu Dokter Subiati, ini sudah 500 juta ini. 2 orang itu sudah Iya. iya itu. Artinya itu di Gunung Kidul. Iya, yang di Gunung Kidul. Iya, Gunung iya. Kidul dulu sempat punya santri 60 yang di Gunung Kidul itu. Terus di sini ini dulu sempat 30 sekian gitu santri Iya, iya. di sini ya. Alhamdulillah dengan ngalir terus. Insya Allah. Jadi sekarang tuh yang rumah yang dulu salon itu sudah Bunda wakafkan di yayasan. Jadi sekarang untuk salon, untuk kantor yayasan. Karena Bunda mikir, jadi kan Bunda udah berazam sama Allah, saya mewakafkan hidup saya, sisa hidup saya itu untuk dakwah. Dan saya juga sudah janji sama Allah bahwa saya waktu di Mekah dulu pertama kali haji itu ke Mekah itu saya juga minta sama Allah, ya Allah ridhoi niat saya untuk jaga wudhu. Alhamdulillah sudah 14 tahun jaga wudhu. Dari tahun 2010 sampai sekarang sudah 14 tahun. Itu dikabulkan sama Allah. Terus kok jadi saya kok rasanya kalau minta apa-apa kok dikasih gitu kan, jadi saya malu toh. Saya kan malu sama Allah, apa-apa dikasih masa aku mau dolim kan gitu. Jadi lagian juga setiap ngaji kan mesti saya ambil ilmunya ya. Jadi semua harta saya itu sudah saya wakafkan ke jalan Allah, saya kembalikan. Yang rumah yang sekarang untuk kantor itu kalau dijual 1 M aja cepet itu. Nah, sekarang menjadi milik yayasan. Tuh yang di Sleman yang tadinya juga hampir hilang juga, hampir dindolimin teman juga. Itu udah tak jual untuk biaya DP pembangunan yang ada di Timoho. Jadi kita sekarang ini baru membangun Pondok Tahfidzul Quran Wiwin Muslimah Putri di Timoho, di atas tanah wakaf yang dari Pak Munajat ini tadi itu. Itu RAB-nya 2,6 M. Ini baru dari jual rumah 600, terus cari donasi tuh 200-an dapatnya, jadi sekitar masuk 800, masih kurang 1,8 M masih kurangnya. Minta sama Allah terus ini. Terus yang di Jawa Timur saya punya tanah warisan sama kakak kandung saya itu 729 meter juga sudah saya wakafkan. Ya ini saya baru nyari orang nih siapa yang mau operan itu tanah yang di Jawa Timur. Soalnya nunggu Bunda kan masih punya tanggungan yang di Jogja nih belum selesai. Di Gunung Kidul juga masih memerlukan banyak dana. Kalau nunggu Jawa Timur itu yang bangun Bunda kok kayaknya tuh kok takutnya aku keburu mati belum selesai gitu loh. Makanya aku baru nyari temen nih, kemarin baru sama kepala ketua yayasan minta tolong dicariin orang yang mau yang mau jadi nanti pakai notaris dialihkan wakafnya gitu. Nanti rencana seperti itu mudah-mudahan aja. Amin. Dengan di channel dipublikasikan. Ya siapa tahu nanti ada salah satu yang melihat ini tayangan ini, kalau ada yang mau bikin pondok pesantren di Ngawi Jawa Timur, saya punya tanah 729 meter, silahkan nanti wakafkan gitu ya. Okay. Nanti pakai notaris kan itu udah wakaf ke Yayasan Rumah Yatim Bibi Muslimah. Saya serahkan ke yayasan yang mau mengelola pakai notaris, jadi bisa. Bisa ya. Iya bisa ya. Siapa tahu nanti dengan adanya ini. Iya. Amin. Iya, ada yang mau. Berarti nih sahabat wakaf kalau misalnya ada yang mau untuk buka pesantren. Iya, pokoknya untuk pondok, untuk pondok tahfidz Quran lah, pondok apa, pokoknya yang penting dakwah. Iya. Gitu. Artinya kan memang Bunda Wiwin ini nggak apa ya? Sudah kebanyakan soalnya. Sudah kebanyakan dan nggak pengen sendiri dapat pahalanya ya. Iya, itu. Nah, begini Bunda, sebelum kita lanjut, mungkin gini, saya ada pertanyaan. Ketika Bunda itu memeluk Islam itu ya, kan Bunda kan punya suami, punya anak, keluarga. Iya. Nah itu gimana Bunda? Iya, itu suami waktu Bunda mau masuk, lupa tadi ya. Gimana, kan izin sama manggil Babe, aku mau masuk Islam. Wah, rabi karo wong Islam, dikiranya aku mau nikah sama orang Islam. Nah, gitu. Oh enggak, aku sudah belajar Islam bukan karena aku mau nikah sama orang, enggak gitu. Terus marah suamiku, tak buang omahe, tak buang mobilnya, mau dibakar. Iya, mau dibakar. Saya bilang, terus berantem toh.
ya Be, aku keluar dulu aja, besok 3 hari lagi aku ke sini gitu. Jadi aku langsung pergi keluar dari rumah. Keluar dari rumah takutnya kan nanti berantem beneran, nanti kan aku kan harap 3 hari kan pikirkan pasti wis podo-podo les dingin gitu loh. 3 hari kemudian Bunda pulang ke rumah, terus saya ajak omong-omongan B, daripada bakar rumah ini rumah tempatnya aja. Soalnya Babe itu kan cuma guru, nggak ada loh narapidana jadi guru guru mantan narapidana rano lebih saya gitu. Kan nggak ada toh? Iya, nggak ada. Masa narapidana besok bisa ngajar jadi guru kan nggak mungkin. Iya. Nah, terus mobil ambil aja B, aku tak ngambil baju-baju aja aku gitu. Terus alhamdulillah akhirnya yo masih marah tapi tidak. Habis ngomong itu aku langsung pergi gitu. Setelah itu selang berapa bulan itu Bunda ngajukan gugat cerai. Gitu. Sebenarnya katanya Pak Ustadz sih ini udah otomatis sudah cerai, tapi kan kita kan punya surat dari negara toh. Iya, kalau enggak nanti diurus, repot kalau enggak diurus. Aku tetap ngurus. Tuh. Ya anak masih tetap di gereja sekarang. Jadi makanya Bunda berharap siapa tahu nanti Bunda ini cari generasi jujur. Siapa tahu ada sahabat wakaf nanti ada yang mau jadi penerus Bunda. Masya Allah. Amin. Kan sendirian, Bunda sendirian. Ada pondok tahfiz Quran yang di Jogja nanti besar juga loh, 650 meter 2 lantai kan besar juga. Yang di Gunung Kidul 20.000 meter. Masya Allah. Yang di Jawa Timur 729 meter. Nanti kalau mikir sendiri nanti takutnya itu nanti Bunda keburu mati, sana belum ada yang bangun gitu loh. Makanya aku kepengen cepet-cepet, ya Allah kasih saya siapa yang mau ngurus yang di Jawa Timur. Saya ini juga, saya alhamdulillah dapat orang ustadz yang anaknya 6 itu orangnya orang secara ekonomi miskin, nggak punya rumah, kontrak terus, tapi anaknya 6 tuh hafiz Quran semuanya. Nah itu yang minta untuk ngelola. Ya, gitu. Berarti tadi kan suami itu kan marah-marah besar. Iya. Kalau anak-anak marah juga? Iya marah. Pertamanya yo marah. Sampai pernah aku nggak baku sapa sama anak tuh 2 tahun. Oh. Tapi terus sekarang tadi ada ke yayasan tadi Anaknya. Anakku perias pengantin 6 juta, 5 juta sekali orang-orang ini. Gitu. Iya. Turun dari Bunda. Cuman dia lebih profesional karena kan lebih muda toh. Dia kursus yang lebih profesional. Berarti gitu. Anak Bunda berapa? 1. Perempuan ya berarti ya? Berarti masih di gereja. Masih di gereja. Dan makanya Bunda tuh selalu ngomong sama santri-santri, aku tuh cari generasi kamu tuh jadi generasinya penerus Bunda. Bunda keliling dakwah nggak cuma di DIY, pernah ke Kalimantan berkali-kali, ke Sulawesi, ke Manado, ke Bolmong, terus Bolmong tuh Pulang Mongondo. Terus ke Makassar, berapa kali tuh ke Makassar itu. Terus ke kampung Mual Pinrang. Iya, Pinrang tahu saya. Iya, itu sampai lewat hutan. Iya, tahu saya. Itulah panjang banget itu. Jalan kakinya juga lama itu. Kan jalan kaki nggak bisa naik mobil, nggak bisa. Terus ke Tarakan, ke Samarinda, Balikpapan. Ke Tarakan juga berarti ya? Iya. Ya pokoknya ini sebenarnya kan sebenarnya itu dari Makassar ini udah minta kan sekarang kan ada Makassar kan bikin pertama kali yang boomingkan hari malap sedunia setiap tanggal 25 Desember kan harusnya kemarin ke Makassar akhirnya nggak jadi kan waktu di Makassar Bunda hadir, Bunda jadi pembicara di sana ngisi ke beberapa masjid. Jadi Bunda tuh kalau dakwah ke luar Jawa jadi nggak cuma satu tempat dan itu biaya sendiri loh, nggak dibiayai loh. Kita kan dakwah loh nggak cari uang, nggak ada yang ngasih uang, malah bawa uang itu. Jadi open donasi, Kampung Pinrang tuh bikin open donasi untuk masjid dapat 15 juta. Terus qadarullah ada temen ustadz pengen ikut tapi nggak punya uang, ya wes ya bismillah tak bayari dari bertiga. Jadi qadarullah teman-teman di sana ternyata pada nggak punya uang. Tapi Allah itu maha tahu. Betul. Pas kayaknya Bunda baru pinjem uang yayasan 4 juta. Ada Bu Dokter WA, Bunda
dompetnya nek sini lagi tak kirimi 4 juta. Duh, Masya Allah. barusan pinjem Baru loh. iya, 4 juta 4 juta. langsung dibayar kontan sama Allah 4 juta. Siapa enggak lebih tambah jujur sama Allah. Terus sekarang ini Bunda sama Allah kan Bunda kan enggak ada yang gaji. Enggak ada yang gaji, kan yang nyari uang kan Bunda. Iya, benar. Untuk ngurusinnya 1 bulan tuh antara 50 sampai 60 juta harus keluar uang itu. Di luar uang sekolah itu. Untuk uang operasional, untuk makan, untuk uang atau kapalah dan sebagainya itu pokoknya minimal itu 50 itu kurang lebih 50 Sebulan, 60 ya? 1 bulan itu. Dan itu harus mubeng munyer ini. Munyer. Saya bilang sama Allah, ya Allah engkau maha tahu ya Allah saya tidak ada yang gaji. Saya memang nggak ngambil gaji, enggak. Iya. Saya makan seadanya aja, apa yang dia dapat, apa yang dimasak untuk anak-anak saya makan gitu. Tapi saya minta gaji darimu ya Allah, saya setiap tahun saya umroh Ramadan ya Allah gitu. Alhamdulillah. Setiap tahun itu? Iya, saya udah 8 kali umroh selain Allah. haji itu. Jadi kalau umroh itu full Ramadan, Iya. nggak bayar. Jadi bukan Allah ngasih uang terus nggak bayar tuh enggak. Jadi saya cari jamaah. Saya cari jamaah santri yang sudah 30 juz itu tak bawa umroh, tak kasih hadiah umroh gitu. Jadi cari saya kerjasama dengan biru yang mau bikin program murah khusus untuk jamaah Bunda gitu. Jadi Bunda dapat jamaah yang tahun kemarin ini bisa bawa santri 2. Ya, yang santri 2 dapatnya cuma nambah uang enggak banyak, sekitar 15 juta bertiga itu. Bertiga. Padahal harusnya kan 123 untuk bayarnya aja itu. Ya seperti itu. Insya Allah Ramadan ini Bunda berangkat, tapi sendiri karena dapatnya jamaah nggak banyak ini. Jadi dapatnya jamaahnya hanya untuk berangkat sendiri untuk tahun ini itu. Jadi itu gaji dari Allah. Jadi kalau orang di mau ke Mekah mau umroh atau haji, Mbak ini soalnya karena musimnya panas ini nih. Alhamdulillah Bunda tuh 8 kali umroh, 1 kali haji itu belum pernah namanya kepanasan, itu belum pernah. Hawane kita ya sama aja sama di Jogja gitu. Berarti jadi memang mungkin karena ini kali ya, apa namanya? Mindset. Ketulusan Bunda mungkin ya yang dinilai Bisa sama jadi. Allah itu ikhlas gitu kan. Iya. Karena kalau saya perhatikan tadi Bunda cerita itu memang tidak ada yang, karena kan gini, Allah itu kan nggak bisa dibohongi ya. Iya Ya itu. kan? Berarti kan memang Malu. mau nggak mau kita itu harus jujur sama Allah itu, iya. Kalau kita baik ya kita baik. Iya. Kalau kita jahat kita jahat. Iya, Jangan betul. kita sebenarnya jahat mukanya baik, jangan Iya. gitu kan. tapi gini Bunda, menarik nih karena gini, yang saya jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah tadi kan suami itu adalah tokoh di gereja juga ya. Terus Bunda Ketua kan lingkungan. ketua lingkungan. Bunda juga kan pastinya kan lekat sekali. Ibu lingkungan. Lekat sekali dengan gereja. Iya. Sering sekali baca Alkitab gitu ya. Nek baca Alkitab nggak punya waktu. Nggak punya Sibuk cari uang. cari uang di salon Iya. gitu ya. Jadi ya kitabnya kita kajian ya kalau di sana itu pendalaman iman dulu namanya. Di hari Malam Kamis itu ada pendalaman iman itu saya di situ. Jadi nggak baca kitab sendiri tapi rame-rame. Enggak, maksudnya caranya ustadznya itu jadi prodiakonnya itu. Prodiakonnya itu tuh yang nerjemahkan kitab itu. Jadi nggak pernah neliti kitab ini bener-bener nggak pernah. Yang penting itu disampaikan ini ya kita tak tertompo bener gitu. Gitu. Berarti apa yang waktu itu apa yang sampaikan prodiakon? Ustadznya, pendeta pastornya atau prodiakonnya kalau di kampung kan nanti namanya prodiakon untuk gurunya. Itu terima aja. Iya, gitu loh. Jadi nggak pernah mengkaji itu enggak. Berarti memang apa ya? Memang ya karena dari kecil cari uang terus. Iya ya. Sibuk. Berarti nggak sibuk nyari uang, ya cuman buat formalitas aja gitu ya, nyari agama gitu kali ya. Ya pokoknya ya yakin aja kalau mau masuk surga ya gitu Yesus itu aja. Kan kalau dalam agama kami dulu kan nggak ada neraka. Kan nanti adanya kan pencucian cuma 3 hari masuk pencucian api itu. Dalam 3 hari setelah itu kan masuk surga. Nah, jadi itu kan aja ya. jadi sudah yakin.
Sudah yakin betul. Udah yakin yakinnya kalau masuk surga ikut Yesus itu. Oh. Ya kan dulu kan antum dianggapnya kan domba yang hilang. Iya. Sekarang Bunda juga jadi domba yang hilang. Domba yang tersesat kan. Gimana sih gitu. Oke. Berarti suami juga kan waktu itu sudah apa tuh namanya ya nggak banyak kata-kata, terus kemudian Bunda secara otomatis setelah syahadat selesai gitu sama suami kan. Terus mengenai tuntutan juga nggak ada ya dari suami ya waktu itu ya? Nggak ada, harta tak tinggal. Ditinggal semua? Lah iya. Masya Allah. Rumah segala macam, iya. Mobil. Udah dijual. Udah. Waktu itu apa yang Bunda rasain? Kok kayaknya yakin banget gitu, udah biarin aja lah. Ini apa surat Muhammad ayat 7 itu kan apa tuh, barang siapa yang menolong agama Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi aku nagih sama Allah itu. Ya Allah, mana janjimu, ya Allah mana janjimu. Iya loh, aku inget. Iya. Ya Allah mana janjimu, ya Allah mana janjimu. Tapi alhamdulillah tuh Allah selalu menepati janji loh. Makanya orang tuh bodoh banget kalau nggak percaya sama Allah. Lo bener gemes loh Mas. Aku tuh kadang sama santri aja gemes loh. Tak suruh tahajud loh. Doa dalam tahajud itu dikabulkan sama Allah. Pasti itu Allah kan udah jelas. Barang siapa yang sujud di sepertiga akhir malam, Allah akan malu untuk tidak mengabulkan doa-doanya. Sampai lehkunya nyampe kayak gitu, sampai ya Allah. Tapi yo qadarullah yo belum semua santri itu. Tapi yo maklum namanya proses ya. Jadi yo sampai tak ceritain Bunda itu ya kayak tadi malam. Enggak tadi malam, semuanya kan setiap setengah 2 tuh kadang Bunda tuh sudah bangun tuh nge-share ilmu tausiah kayak mulai gitu. Lah terus kadang kan masih ngantuk, ya Allah saya minta tambah setengah jam ya Allah, atau 20 menit ya Allah tidur. Itu demi Allah 20 menit atau setengah jam yang dia minta dikasih kok sama, langsung dibangunkan setengah jam berikutnya kok dia. Loh, kan malu kalau mamanya Bunda mau tidak jujur lagi toh. Minta apa-apa aja dikasih, makanya kadang gemes kalau sama orang-orang. Kan Dani kok nggak mau gitu loh. Artinya ini aja kan sebenarnya mohon maaf ya, Bunda kan seorang ya ibarat kata mengenal Islamnya kan belum lama, 2005 gitu kan. Dibanding kita yang memang orang-orang dari lahir Islamnya gitu kan. Tapi kok seolah-olah kayaknya kok Allah lebih sayang sama orang yang baru belajar Islam. Ya, soalnya kan kita merasa dosanya kan banyak sekali. Kan katanya sih kalau sudah syahadat itu dosanya sebenarnya dihapuskan ya. Tapi Bunda nggak mau berpikir ngenteng kayak gitu. Oh, dosaku udah hilang kok gitu, enggak. Tapi saya masih selalu merasa saya itu banyak dosa. Jadi makanya sudah kita udah ingatkan apa-apa sudah pernah jadi orang kaya, pernah punya uang banyak, pernah punya emas-emasan banyak, kan semuanya sudah pernah semuanya. Pernah punya mobil, punya motor, kan sudah pernah. Ngapain tuh sekarang kok mau tidak bersyukur, dapat dikasih hidayah itu kan luar biasa itu. Nggak bisa ternilai itu, nggak bisa dengan apa saja. Lah, kita ndak minta aja Allah udah ngasih sebanyak-banyak seperti ini coba. Karena kan ganti sebenarnya. Saya ngelepas bakat tanah cuma sedikit. Allah ngasihnya gantinya banyak. Ya toh? Ya. Kita ngelepaskan anak. Anakku satu nggak mau ikut, aku diganti anak banyak. Masya Allah. Ya toh? Ya, ada berapa sekarang totalnya anaknya? Ya 60-an. 60 anak ya. Dulu sempat 90-an. Ya. Tapi ya ini ya biasalah biasa. Santai naik turun keluar masuk tuh udah biasa. Nah berarti kalau di yayasan apa nih? Rumah Yatim Bibin Muslimah. Yayasan Rumah Yatim Bibin Muslimah. Bibin Muslimah. Oh, Bibin Muslimah nama Bunda ya? Nama istilahnya Bibin Muslimah. Bibin Muslimah. Iya. Sebelumnya Francisca Bibin Bonati. Iya. Jadi Jadi kemarin terus teman-teman tuh aja pakai namanya Bunda aja itu. Kan salonnya juga namanya habis pertamanya kan Bibin Ladies and Gent. Itu menjadi Bibin Muslimah. Ya udah ini aja di untuk nama yayasan. Kan tadinya kan gara-gara kenapa kok Rumah Yatim Bibin Muslimah kan waktu itu kan anak asuhnya kan masih SD tapi kan tinggi, cantik. Kalian tukang pijet toh. Ada laki-laki masuk mau pijet.
Marah aku. Ya aku, marah banget aku. Kalau asalnya aja muslimah ya. Ada laki-laki langsung celonong milih anakku gitu. Nah, dari gara-gara itulah akhirnya tak tulisi rumah yatim. Maksudnya itu rumahnya anak-anak yatim gitu loh maksudnya itu. Rumah anak yatim, bawahnya itu Wiwin Muslimah Salon itu loh. Nah, gara-gara dari itulah akhirnya menjadi nama Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Itu ceritanya itu. Berarti ini nanti kalau misalkan memang ada saudara-saudara kita, sahabat wakaf kita yang ingin berkunjung, siap. Kemudian mau membantu. Iya, malah nggak bisa itu bantu pembangunan. Ini lagi bangun. Datang ke Jogja berarti ya? Iya, yang berarti di Jogja yang kota. Di wilayah Jogja mungkin. Iya, di wilayah Jogja itu baru membangun sekarang. Membangun ya. Bisa datang ke jalan apa ini namanya? Kantornya di mana? Kantornya Jalan Veteran, di kantor aja. Di kantornya Jalan Veteran 128. 128. Jalan Veteran 128 Umbularjo, Yogyakarta. Oke. Kalau ini kan rumah pinjaman, tapi juga Bunda ada di sini. Tapi kan nanti kalau sini pondoknya jadi kan pindah ke pondok gitu. Yang tidak pindah-pindah kan yang di kantor. Jadi kalau mau ketemu Bunda apa aja jalan-jalan aja nanti ketemu di kantor yayasan itu ya. Biar lebih mudah juga nyarinya pinggir jalan raya. Iya. Karena apa ya? Perjuangan Bunda ini harus ada yang melanjutkan gitu kan. Iya, harus ada yang melanjutkan. Jangan mati ada. dulu. Umurnya udah 65. 65 ya. Iya. Nanti September 65 lah ya kan udah tua. Betul. Nah, takkan masih sudah punya rasa takut mati duluan, ini belum jadi loh aku tuh. Artinya rasa takut matinya ya karena memang ini belum khawatir belum ini. Iya, belum tertata. Iya, saya tiap hari itu doa saya kalau sholat itu ya Allah berilah hamba ini umur yang panjang, umur yang sehat, umur yang bermanfaat, umur barokah bermanfaat untuk umat banyak ya Allah gitu. Karena ini pembangunan ini kalau belum selesai kan nanti menyelesaikan siapa gitu loh. Ya. Takutnya kan nanti kan nggak selesai itu loh. Tapi mudah-mudahan aja Allah ngasih Bunda umur panjang sampai yang di Jogja ini jadi sudah ada yang jalan sudah karena santri udah siap, sudah banyak santri toh. Yang di Gunung Kidul juga sudah ini minta sama Allah ya Allah saya minta santri sebanyak-banyak yang engkau ridho ya Allah gitu yang untuk di Gunung Kidul yang untuk putra karena besar sana 20.000 meter masih sangat banyak untuk lah makanya kalau nggak ada generasi kan harus benar-benar cari ustadz yang benar-benar istiqomah dalam dakwah, amanah gitu. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan lagi. Amin. Mudah-mudahan Bunda diistiqomahkan. Amin ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi sahabat wakaf atau saudara muslim kita yang peduli dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Amin. Masih banyak. Ini pesantren nggak ada yang orang mampu, semuanya orang miskin semua. Baik Bunda Wiwin, terima kasih atas bincang-bincangnya, atas kisahnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya? Tadi yang saya bilang di awal, motivasi, inspirasi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi sahabat wakaf. Dan doa sebelum ditutup ya doa untuk sahabat wakaf semuanya dan juga tim wakaf ya ini semoga Wakaf TV. Ya. Tim Wakaf TV. Wakaf TV ya, tim Wakaf TV ini semoga Allah memberi kesehatan lahir batin seluruh keluarganya dan juga untuk sahabat wakaf dan istiqomah dalam dakwah, diberi kesehatan lahir dan batin, diberi rezeki sebanyak-banyaknya dan barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, usahanya tambah lancar dan barokah. Selamat dunia akhirat. Insya Allah. Bismillah, Allah. Kuncinya itu Allah lagi. Iya. Kalau sudah Allah lagi, insya Allah beres. Beres ya. Karena semua permasalahan yang ada di dunia itu cuma satu kuncinya Allah itu. Ya orang kerja keras mati-matian sampai lupa sholat, dia nggak tahu yang punya uang itu Allah. Iya. Kenapa nggak ngerayu Allah aja ya? Baik, Masya Allah luar biasa Bunda. Ini menarik sekali dan saya sangat senang sekali bisa berkunjung ke sini Bunda, bisa ketemu Bunda, bisa dapat ilmu baru lagi dari Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya bersama tim Wakaf TV dan BWA. Terima kasih Bunda. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik sahabat wakaf, luar biasa tadi ya Bunda Wiwin, seorang mualaf yang semangatnya itu bisa mengalahkan semangat seorang muslim dari kecil. Seperti saya contohnya gitu. Walaupun memang umur kita beda jauh, tetapi tetapi kan banyak dari kita itu yang muslim dari kecil semangatnya itu masih gimana ya? Masih sedikit, masih kurang banyak seperti Bunda Wiwin. Jadi ini buat saya pribadi adalah sebuah sebuah pukulan lah buat saya untuk bisa lebih giat lagi untuk bisa berjuang dan mendakwahkan Islam ini. Amin, amin. Baik sahabat wakaf, terima kasih. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Kemudian like, komen, dan jangan lupa subscribe agar kami bisa terus semangat dan dengan memberikan konten-konten kreatif. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.